Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada detik hari ini pun kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, nikmat yang besar, sehingga patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah suri tauladan yang baik, karena beliaulah yang mengubah dunia yang asalnya gelap menjadi terang benderang. Baik, di sini ulun kada sendiri. Jadi kami ingin memuat materi tentang manusia dan kegelisahan dari kelompok 5 ilmu budaya dasar. Nah, di sini kita akan membahas tentang manusia dan kegelisahan. Manusia terkadang pernah mengalami beberapa permasalahan yang dapat membuat mengalami kegelisahan. Kegelisahan pun berasal dari kata gelisah, yang berarti tidak tentram hatinya atau cemas. Nah, keadaan hati tidak tentram dan cemas, itu akan secara langsung membuat kegelisahan dari dirinya pribadi. Kegelisahan pun dapat diketahui melalui gejala-gejala tingkah lakunya atau gerak-gerik seseorang dalam situasi tertentu. Nah, nyatanya banyak hal menyebabkan seseorang menjadi gelisah. Di antaranya memang rasanya tidak tenang. Karena tidak tenang, misalnya gugup, nah lalu dia gelisah. Bagaimana ini, dengan apa ini? Nah, itu dinamakan gelisah. Ketika mungkin ingin tampil di hadapan orang, nah maka muncullah kegelisahan tersebut karena apa tadi? Karena sebabnya hatinya tidak tenang dan tidak tentram. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang kegelisahan dan manusia dan kegelisahan. Dan adapun kegelisahan memang banyak cabang-cabangnya. Nah, nanti kita akan jelaskan di sini. Salah satu cabang tersebut yaitu kegelisahan negatif. Nah, jadi kegelisahan negatif. Jadi ada kegelisahan negatif nih. Apa itu kegelisahan negatif? Nah, kegelisahan negatif adalah kegelisahan yang terlalu berlebihan atau yang melampaui batas. Nah, jadi kegelisahan tersebut tidak normal pada umumnya. Nah, dia gelisahnya terlalu berlebihan, yaitu kegelisahannya berhenti pada titik merasakan kelemahan. Di mana orang yang mengalaminya sama sekali tidak bisa melakukan perubahan positif. Nah, ketika orang yang mengalami ini tersebut, harusnya dia harus melakukan hal-hal yang positif. Supaya apa? Supaya kegelisahan tersebut tidak jadi berlebihan. Nah, jadi kegelisahan itu adalah sifat yang wajar. Nah, jadi yang tidak wajar itu adalah ketika kegelisahan tersebut berlebihan. Sampai kegelisahan tuh sampai orang itu depresi. Nah itu sangat berlebihan. Terus ada lagi kegelisahan positif. Nah, tadi sudah kita mengenai tentang kegelisahan negatif, ada kegelisahan positif. Dasar kehidupan atau sebagai kesadaran yang dapat menjadi spirit dalam memecahkan banyak permasalahan, atau sebagai tanda peringatan kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap bahaya-bahaya atau dan secara tiba-tiba dan tak terduga. Ia juga merupakan kekuatan dalam menghadapi kondisi-kondisi baru dan membantu dalam beradaptasi. Nah, ini bagus, ini kegelisahannya positif. Artinya kegelisahannya tuh memuat dengan kebaikan-kebaikan. Singkatnya, ia merupakan faktor penting yang dibutuhkan manusia. Sedangkan kegelisahan negatif jelas sangat membahayakan, seperti gula pada darah. Ketika ketinggiannya kadarnya membahayakan kesehatan manusia. Nah, banyak makan gula, maka kada baik untuk
tubuh kita. Nah, makanya artinya tadi kegelisahan jangan berlebihan. Terima kasih. Selanjutnya, sebab-sebab orang gelisah. Kenapa sih jadi seseorang itu gelisah? Nah, pasti ada sebab-sebabnya kenapa jadi orang-orang itu gelisah. Gelisah itu terkadang membuat seseorang itu tidak nyaman hatinya dan tidak tentram hatinya, merasa khawatir dan merasa cemas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang itu gelisah. Yang pertama itu panik. Panik adalah sebuah perasaan dari kecemasan dan ketakutan. Panik itu merupakan kecemasan dan ketakutan yang terjadi secara mendadak dari sebuah peristiwa yang terjadi. Rasa panik ini dapat menyebabkan seseorang itu menjadi gelisah. Dengan adanya rasa panik ini, otomatis timbulnya perasaan tidak tenang dan mengakibatkan seseorang itu menjadi gelisah. Dan contohnya ada peristiwa pada saat itu dia bagi rapot, habis itu dia tidak naik kelas. Karena tidak naik kelas, timbullah perasaan panik dan cemas dan takut. Kenapa jadi takut? Karena pasti dimarahin oleh orang tuanya. Lalu perasaan ini panik. Dan pada saat itu juga seseorang itu menjadi gelisah karena panik. Yang kedua, kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi merupakan kesulitan yang dialami ketika seseorang itu merasakan kondisi sulit dan kehidupan ekonomi. Seperti halnya tidak mempunyai uang. Dengan adanya kesulitan ekonomi, ada beberapa orang yang merasa terdesak dan gelisah untuk berpikir bagaimana caranya agar menyelesaikan kesulitan ekonomi tersebut. Jadi, kesulitan ekonomi ini juga bisa menyebabkan seseorang itu menjadi gelisah karena tidak mempunyai uang. Jadi, kalau kita sudah merasa cukup, jangan gelisah karena kita harus bersyukur. Yang ketiga, persiapan yang tidak matang. Segala sesuatu kegiatan yang dilakukan dengan persiapan yang matang. Apabila kita akan melakukan sesuatu kegiatan tetapi belum ada persiapan yang matang, maka dapat terjadi kegelisahan. Contohnya seperti menghadapi ujian, tetapi belum ada persiapan yang matang dalam menghadapi ujian tersebut, maka kemungkinan perasaan gelisah akan timbul. 3. Mengatasi kegelisahan. Usaha-usaha mengatasi kegelisahan. Kegelisahan nyatanya membuat pikiran dan perasaan seseorang merasa tidak nyaman. Ada beberapa usaha-usaha yang perlu kita ketahui untuk mengatasi kegelisahan. Di antaranya, bersikap tenang. Tenang merupakan sikap mengontrol perasaan menjadi rileks pada saat seseorang merasa gelisah. Sikap tenang dapat membantu menghilangkan atau mengurangi kegelisahan dengan merilekskan perasaan serta pikiran. Introspeksi diri. Introspeksi diri sangat diperlukan untuk membantu menghilangkan perasaan gelisah. Dengan adanya introspeksi diri, seseorang akan mulai berpikir apa penyebab kegelisahannya dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya tanpa harus merasa gelisah. Bercerita kepada seseorang. Apabila sedang mengalami kegelisahan, alangkah baiknya apabila seseorang dapat menceritakan permasalahan yang membuatnya gelisah. Dengan adanya bercerita kepada seseorang, permasalahan yang sedang dialami bisa mendapatkan pendapat ataupun saran. Jadi, kemungkinan kegelisahan tidak akan bertambah dengan adanya pendapat atau saran yang diterima. Berserah diri kepada Tuhan. Kegelisahan terkadang membuat diri seseorang lupa akan adanya Tuhan yang selalu siap membantu. Apapun yang membuat kita gelisah, apabila kita memasrahkan diri kepada Tuhan, kemungkinan Tuhan akan memberikan jalan keluar dari kegelisahan yang kita alami. 4. Bentuk-bentuk kegelisahan. Ada 3 macam bentuk kegelisahan. Yang pertama, keterasingan. Keterasingan berasal dari kata terasing, dan kata ini berasal dari kata asing. Kata asing yang berarti sendiri, tidak dikenal orang. Sehingga, kata terasing berarti tersisihkan dari pergaulan, terpisahkan dari yang lain, atau terpencil. Jadi,
Kata keterasingan berarti hal-hal yang berkenaan dengan tersisihkan dari pergaulan, terpencil atau terpisah dari yang lain. Terasing atau keterasingan adalah bagian hidup manusia. Sebentar atau lama, orang pernah mengalami hidup dalam keterasingan, sudah tentu dengan sebab dan kadar yang berbeda satu sama lain. Yang kedua, kesepian. Kesepian berasal dari kata sepi, yang berarti sunyi atau lenggang. Sehingga, kata kesepian berarti merasa sunyi atau lenggang, bisa juga dibilang tidak berteman. Setiap orang pernah mengalami kesepian, karena kesepian adalah salah satu bagian dari hidup manusia. Lama rasa sepi itu bergantung kepada mental orang dan kasus penyebabnya. Kesepian itu akibat dari keterasingan. Keterasingan dapat disebabkan oleh sikap buruk seperti sombong, angkuh, keras kepala, dan sebagainya, yang dapat membuat manusia lain mengasingkan orang tersebut di kehidupan sosialnya. Yang terakhir, ketidakpastian. Ketidakpastian berasal dari kata tidak pasti yang berarti tidak menentu, tidak dapat ditentukan, dan tanpa arah yang jelas atau tanpa asal-usul yang jelas. Seseorang akan merasa gelisah jika ada sesuatu yang tidak pasti. Contohnya seperti di video tersebut. Pemakaman. Ini bukanlah hal yang menyenangkan. Apalagi untuk Hiro yang melihat kematian kakaknya sendiri. Pasti hal ini membuatnya sangat amat terpukul. Dia pun mulai mengasingkan diri dari orang lain. Kematian kakaknya juga membuatnya merasa sangat kesepian. Bibik yang khawatir dengan ketidakpastian sikap Hiro pun merasa cemas dengan Hiro. Hiro gelisah karena salah satu orang terdekatnya meninggal, yang membuatnya mengasingkan diri, merasa kesepian, dan ketidakpastian untuk menjalani hidup. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu materi yang kelima, tentang usaha-usaha mengatasi ketidakpastian. Yang pertama yaitu konsultasi. Untuk dapat menghilangkan atau menyembuhkan ketidakpastian tersebut tergantung kepada mental penderita, bagaimana cara seorang penderita tersebut dapat mengatasi ketidakpastiannya. Bisa dengan cara konsultasi kepada teman atau kepada seorang psikolog untuk memberikan arahan dan saran untuk menyelesaikan ketidakpastiannya. Dan kemudian berpikir logis. Dengan adanya ketidakpastian, dibutuhkan cara berpikir yang logis untuk menentukan keputusan dan ketidakpastian. Berpikir yang logis dapat memudahkan, dapat menentukan keputusan ketidakpastian. Dan adapun kesimpulan atas semua materi tersebut, kegelisahan adalah bagaimana hidup manusia. Kegelisahan itu hawa nafsu dan sikap pamrih. Dan kedua hal ini akan memicu munculnya ketakutan, kekecewaan, dan pada akhirnya muncul rasa kegelisahan. Dari hal ini, kita sebagai manusia dituntut untuk selalu berpikir positif, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap manusia tidak dapat melihat dari latar belakang dan kemampuannya, pasti akan mengalami kegelisahan, entah itu lama ataupun sebentar, ringan ataupun berat. Maka dari itu, jika kita bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas karenanya, maka kita dapat terhindar dari rasa gelisah itu sendiri. Jadi kita harus percaya dengan apa yang kita lakukan. Walaupun gagal, hal itu yang wajar karena itu awal dari sebuah kesuksesan. Nah, berikut tadi adalah presentasi dari kami kelompok 5 ilmu budaya dasar tentang manusia dan kegelisahan. Apabila ada salah khilaf kata mohon dimaafkan, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tempatnya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.